Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan tentang akhir zaman, seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot. Orang-orang pada masa itu hidup seolah-olah tidak ada yang penting selain dari rutinitas sehari-hari, seperti makan, minum, menikah, dan bekerja. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa bencana akan datang. Yesus mengajak kita untuk melihat lebih jauh daripada sekedar rutinitas. Banyak kali kita disibukkan dengan hal-hal duniawi, sekolah, pekerjaan, masalah keluarga, dan keinginan-keinginan kita. Tanpa sadar, kita lupa bahwa hidup ini lebih penting dari sekedar hal-hal itu. Kita lupa melihat hal-hal yang benar-benar penting, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan bagi sesama dan persiapan batin kita untuk hidup yang kekal. Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus terjaga. Bukan berarti kita harus meninggalkan kegiatan sehari-hari, tidak. Tetapi kita diajak untuk melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kita bekerja dan berusaha dengan niat yang tulus. Tetapi kita juga harus siap dan peka terhadap kehendak Tuhan terhadap diri kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berbuat kebaikan, serta untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sebagai refleksi kita bersama, yaitu apakah kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau apakah kita siap jika Tuhan memanggil kita kapan saja? Untuk itu, saudaraku seiman dalam Kristus, mari kita minta bantuan Tuhan agar hidup kita senantiasa bermakna dan terarah kepada kebaikan sejati yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan hidup yang selalu terjaga,
kita tidak hanya siap menghadapi apapun yang datang, tetapi kita juga semakin dekat dengan Tuhan yang merupakan sumber kebaikan, sumber segala hidup kita, dan itulah yang perlu kita lakukan. Demikianlah permenungan yang dapat kita lakukan bersama hari ini, dan untuk itu marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami sadar keberadaan diri kami. Ajarilah kami, bantulah kami, dan tuntunlah kami agar mampu membawa kedamaian sukacita untuk sesama kami. Doa ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.